Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Juliani, NPM 3062056009. Saya Sela Oktaviani dengan NPM 3062056145. Kami dari kelas 12 pagi, program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tumbuhan dan proses kehidupannya dengan mata kuliah kajian IPA SD2 dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Yuk langsung saja mari kita simak video dari kami. Selamat menyaksikan. Struktur tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Akar menjadi bagian pokok di samping batang dan daun bagian tumbuhan. Yang kedua, batang. Batang adalah salah satu struktur tumbuhan yang menjadi organ dasar tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya, seperti menyirip, menjari, melengkung, sejajar, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bunga. Bunga adalah struktur tumbuhan yang berperan penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Yang terakhir, buah dan biji. Struktur selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah merupakan organ tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Transportasi pada tumbuhan dan proses yang terjadi saat pengangkutan. Sistem transportasi pada tumbuhan merupakan proses pengangkutan dan pengambilan zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Sistem transportasi ini melibatkan zat-zat yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Pengangkutan zat-zat tumbuhan ini dapat melewati pembuluh, juga tidak melewati pembuluh pengangkut. Adapun jaringan transportasi tumbuhan dan mekanisme transportasi tumbuhan. Adapun jaringan transportasi tumbuhan dan mekanisme transportasi pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan transportasi tumbuhan. Jaringan transportasi tumbuhan melibatkan berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem merupakan jaringan seperti tabung yang memiliki peran pada sistem pengangkutan. Xilem dan floem merupakan jaringan yang berperan menjadi pengangkut pada sistem transportasi tumbuhan. Yang kedua, mekanisme transportasi pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dari tanah dan pengangkutan nutrisi yang terjadi pada tumbuhan. Mekanisme transportasi pada tumbuhan terbagi dua, yaitu transportasi air dan transportasi nutrisi. A. Transportasi air. Air merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok zat cair. Berikut ini adalah jaringan yang dilewati air ketika masuk ke akar. Dari epidermis, korteks, endodermis, periskikel ke xilem. B. Transportasi nutrisi. Nutrisi sangat penting bagi semua bagian tumbuhan, seperti akar, batang, dan juga daun. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis yang berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Sistem respirasi tumbuhan dan proses fotosintesis. A. Sistem respirasi tumbuhan. Sistem respirasi pada tumbuhan dilakukan berguna untuk berlangsungnya hidup tumbuhan tersebut. Respirasi sama artinya dengan bernapas. Respirasi tentunya dilakukan oleh semua jenis makhluk hidup tanpa terkecuali. Bagaimana makhluk hidup jika hidup tidak bernapas? Setiap makhluk hidup tentunya bernapas untuk proses kehidupannya. Namun, cara bernapas setiap makhluk hidup memanglah berbeda-beda. Proses respirasi pada tumbuhan memanglah berkaitan erat dengan fotosintesis. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecah senyawa organik yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Bagaimanakah proses terjadinya respirasi pada tumbuhan?
Pembahasan berikut ini tepat sekali untuk menjawab pertanyaan. Jelaskan proses respirasi pada tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela Oktaviani. Selanjutnya ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan, diantaranya adalah sebagai berikut. Oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. B. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis terdiri dari dua rangkaian proses yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air, hidrogen monoksida, menghasilkan oksigen, dan energi berupa adenosine trifosfat. Selanjutnya, reaksi gelap. Jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Namun, bukan berarti reaksi ini berhenti saat ada cahaya. Pada reaksi gelap, terjadi proses yang dinamakan siklus Calvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin, Calvin, dan Andrew Benson sehingga disebut sebagai reaksi Calvin-Benson. Selanjutnya, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, massa, jumlah sel atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya enggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Selanjutnya, B. Perkembangan. Perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Dalam proses ini terjadi penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan cuma bisa dinyatakan secara kualitatif. Hal ini karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga enggak bisa diamati. Contohnya, berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. C. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Secara umum terdapat dua jenis perkembangbiakan, yaitu yang pertama seksual. Perkembangbiakan seksual melibatkan penyatuan serbuk sari jantan dan sel telur betina untuk memproduksi biji. Sebuah biji tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit biji sebagai pelindung biji, endosperma sebagai cadangan makanan, dan embrio yang merupakan calon tanaman. Ketika biji telah dewasa dan berada pada lingkungan yang sesuai, maka biji akan mulai berkecambah. Selanjutnya, anseksual. Perkembangbiakan anseksual adalah salah satu metode reproduksi pada tanaman tanpa melalui meiosis, reduksi ploidi atau persilangan, sehingga menghasilkan keturunan yang merupakan klon dari induknya. Sekian presentasi dari kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.